Afril memukul dahinya sendiri dan berkata, aduh, sudahlah. Paling tidak, abis keluargaku pulang nanti, kita baru rayakan pendewasaan Tokia sendiri saja. Hanya saja, Tokia sangat kasihan. Upacara pendewasaannya pun tidak dapat ucapan selamat dari keluarga sendiri. Bensu Mashita menundukkan kepalanya dengan bersalah, semuanya salahku. Tante memegang kartu member, berhasil membawa semua orang masuk ke dalam dengan lancar. Waktu melewati ruang cendana VIP, ruang paling mewah di dalam hotel, mereka tiba-tiba berhenti berjalan dan berkata, ayah, ibu, Tokia, ayo masuk. Bensu Mashita dan Afril pun berjalan ke arah dalam. Namun, tante tiba-tiba berteriak dengan kaget, si Marga Valkyrie, kamu lagi buat apa? Ini adalah ruangan paling mewah di dalam hotel, ruangan ini hanya melayani selebriti dan VIP berkelas. Hanya orang yang sekelas dengan tokoh terkaya di kota Geffen baru berhak masuk. Ruang yang pacar Mina booking adalah ruangan biasa di lantai 2. Mereka berkata dengan jujur, oh, ruangan ini, aku yang booking, haha. Semua orang pun tertawa, maksudmu adalah statusmu sebanding dengan tokoh terkaya di kota Geffen. Hahaha, apakah kamu tinggal di penjara dan menjadi bodoh? Mereka mengabaikan tante, mengulangi kata-katanya dengan tenang, ayah, ibu, Tokia, ayo masuk. Tante memarahi mereka, sialan, orang-orang yang memalukan, nanti kalau diusir sama orang hotel, jangan bilang kalian kenal kami. Jangan sampai membebankan kaki. Pada saat ini, resepsionis hotel menyadari kedatangan mereka dan otaknya pun meledak di tempat. Sialan, Tuan Valkyrie sudah datang, kenapa tidak ada yang menyambutnya? Resepsionis itu sudah mengingatkan Satpam berkali-kali. Resepsionis tidak berani tunda, segera memanggil 10 pelayan wanita dan bergegas ke ruangan. Sebenarnya, Satpam sangat memperhatikan kedatangan Tuan Valkyrie. Hanya saja, tadi mereka berjalan di tengah keramaian, sehingga para satpam tidak menyadarinya. Melihat resepsionis membawa banyak pelayan berjalan kemari, tante mereka pun segera mundur, cepat menjauh dari Afril mereka. Jangan sampai kita kena usir juga. Mereka mengira resepsionis datang untuk mengusir Tokia mereka. Namun, adegan selanjutnya membuat mereka tercengang di tempat. 10 pelayan wanita masuk ke dalam ruangan dan membungkukkan tubuhnya dengan penuh hormat. Kami mempersilahkan kedatangan para tamu. Setelah itu, mereka pun menyajikan teh kepada mereka dengan gerakan terlatih. Para tamu mohon menunggu, makanan akan segera disajikan. Setelah itu, semuanya pun berdiri di samping dengan sopan, menunggu untuk melayani mereka. Mereka melirik para pelayan dan berkata, keluar Solo, hal ini agak mempersulit para pelayan. Tamu yang booking ruangan itu memang harus dilayani oleh 10 pelayan wanita. Keluar, mereka berkata lagi. Orang-orang ini tidak berhak berada di lokasi acara pendewasaan Tokia Mashita. Merasa tidak berdaya, resepsionis hanya bisa mengangguk, baik tuan. Silahkan memanggil kami kapan saja bila ada keperluan. Resepsionis membawa para pelayan keluar. Waktu berjalan melewati tante dan paman mereka, resepsionis berkata dengan dingin, para tamu, silahkan menjauhi diri dari ruangan ini. Jangan sampai mengganggu tamu terhormat kami. Tante dan paman mereka sudah tercengang di tempat dari tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka benaran booking ruangan itu? Tapi, bukannya mereka hanya seorang penjahat yang berada di masa perbaikan. Dari mana dia ada kemampuan booking ruangan itu? Pada akhirnya, paman yang bereaksi dengan berkata, salam kenal, kami datang bersama mereka, bersama. Resepsionis menoleh ke mereka, mempertanyakan pendapatnya. Mereka mengangguk dengan wajah tidak ikhlas. Setelah itu, ekspresi resepsionis baru tampak melembut, para tamu, saya minta maaf atas kelakuan tadi, silahkan masuk. Tante mereka pun masuk ke ruangan dengan bingung. Tante berbisik kepada anak gadisnya, Mina, menurutmu, kenapa bisa begini? Mina juga tidak tahu mengapa. Namun, dalam waktu singkat dia pun tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, oh iya, pacarku bilang mau beri aku sebuah kejutan, kalau aku tidak salah, seharusnya ruangan ini adalah kejutan yang dia mau beri kepadaku. Kamu jangan lupa, Bain ada latar belakang militer,
jadi booking ruangan ini seharusnya bukan masalah. Tante tetap tampak bingung, tapi mengapa mereka itu bisa tahu Bein ada booking ruangan ini? Apakah mereka saling kenal? Mina, coba aku bertanya kepadanya. Reka, kamu kenal pacarku, Bein? Bein. Reka mengerutkan alisnya. Bein dari Rancor. Mina mengangguk. Iya, benar. Reka menjawab dengan dingin. Kenal, bukannya Bein sudah mau menikah dengan Alika? Kenapa malahan jadi pacarnya Mina? Sepertinya Bein ini seorang playboy, pacaran dengan dua gadis pada saat bersamaan. Kalau Alika juga datang ke sini, melihat Bein merayakan ulang tahun gadis lain. Aduh, tidak apa-apa, teringat dengan Roni, Reka memutuskan untuk membantu Alika. Membantu Alika melihat penampilan asli Bein, agar dia tidak menikah dengannya, melompat ke dalam jebakan berapi. Reka segera mengirim pesan teks kepada Roni. Roni, suruh adikmu datang ke Hotel Kingsley sebentar. Mendengar Reka menjawab dirinya kenal dengan Bein, Tante dan Mina pun menghela nafas lega pada saat bersamaan. Ternyata ruang ini dibuking oleh Bein. Berarti, sepertinya kemampuan Bein jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Aku sudah bilang tadi, anak menantu Afril ini hanya seorang penjahat yang sedang berada di masa perbaikan. Dari mana dia bisa booking ruang ini? Pada saat ini, ponsel Mina berdering. Pacarnya menelpon kemari. Mina mengangkat telepon dan berkata, Bang Bein, kamu di mana? Kenapa masih belum sampai? Bein menjawab, aku sudah sampai dari tadi, sedang tunggu kalian di ruangan lantai 2. Kalian di mana? Mina berkata, kami di ruang cendana VIP. Bein merasa sangat kaget, kenapa kalian ke ruangan itu? Cepat keluar, ruangan itu bukan tempat yang bisa kita keluar masuk. Mina pun tertawa, Bang, kamu lumayan pandai pura-pura juga. Aku hampir saja percaya, jangan bohong aku lagi, kejutan yang kamu bilang itu booking ruang cendana VIP. Aku sudah tahu semuanya. Bein merasa sangat bingung. Bein dari mana ada kemampuan bisa booking ruang cendana VIP? Hal ini adalah sebuah salah paham. Namun, karena Mina sudah berkata seperti itu, Bein tidak keberatan membiarkan salah paham ini terus berlangsung. Lagian hal ini bisa semakin menunjukkan kemampuannya, membantu dia mendapat Mina secepat mungkin. Bein tertawa dan berkata, Naha, kamu sudah sadar ya? Padahal mau beri kamu sebuah kejutan, kalian tunggu di sana, aku akan segera turun. Setelah mengakhiri telepon, Mina melirik ke Reka dengan wajah memandang rendah, ruangan ini dibuking oleh Bang Bein, kamu malah bilang kamu yang booking. Tidak tahu malu, Tante juga ikut menghina Reka, miskin itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah miskin dan tidak memiliki harga diri pada saat yang sama. Tidak tahu malu, Tokia Mashita sekeluarga tertegun di tempat. Ruangan ini dibuking oleh Bein. Reka sengaja berkata seperti itu. Tapi, Reka mana mungkin melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, nenek pun bersuara, Bensu, ayahmu di mana? Acara pendewasaan Tokia, kenapa dia bisa tidak datang? Bensu berkata dengan gugup, ayahku sakit. Di ruang perawatan intensif, tidak bisa datang. Haha, paman tertawa, sakit. Kamu mau bohong siapa? Siapa tidak tahu keluargamu memandang rendah kamu? Jelas, mereka tidak mau datang karena tidak mau memberi wajah kepadamu. Aduh, satu pria bisa tidak berguna sampai tingkat seperti ini. Benar-benar hebat juga, kebohongan keceplosan di tempat, wajah Bensu terus memerah, sampai dia sudah tidak bisa mengangkat kepala lagi. Pada saat ini, Bein akhirnya tiba. Maaf, buat semuanya menunggu lama. Tadi ada sedikit urusan, Mina berkata dengan manja, Bang Bein, kamu kemana saja tadi? Bein berkata, aku menyediakan kado ulang tahun kamu tadi. Mata Mina pun segera memancarkan cahaya terang, kado ulang tahun. Setelah mempersiapkan begitu lama, pasti kejutan besar lagi ya. Aku sangat menantikannya. Pada saat ini, Tante bersuara, Bein, apakah kamu kenal orang ini? Tante menunjuk ke Reka. Melihat keberadaan Reka, Bein tampak sangat kaget, orang bermusuhan benar-benar sering saling ketemu. Tidak menyangka bisa ketemu dia di sini.
Orang ini menghasut orang Zenith Farmasi membongkar rancor, buat dia kena Vitrus Sumoto marah. Kali ini Bein harus membalas dendam. Bein menjawab dengan nada suara aneh, kenal, tentu saja kenal, bukannya orang ini penjahat yang bertemanan dengan Roni. Kami baru saja minum bersama semalam, Tante bertanya dengan penasaran, Roni. Siapa dia? Bein berkata, Roni ya, kalian pasti tahu dia. Kerja itu tidak mungkin kerja, kalimat itu berasal dari mulut Roni, haha. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Roni itu adalah badut yang terkenal, keberadaan dia sama seperti tikus, tidak disukai oleh orang-orang. Tapi Reka, si penjahat dalam masa perbaikan, hanya berhak berteman dengan orang seperti Roni juga. Bein berkata dengan senyuman, Reka, aku sangat iri kepadamu, memiliki teman terkenal seperti ini. Suara ketawa semua orang pun menjadi semakin keras. Kepala Tokia Mashita sekeluarga sudah tertunduk sampai ke bawah meja. Hari ini benar-benar sangat memalukan. Pada saat itu, Reka tiba-tiba berkata, Bein, apakah kamu kenal adiknya Roni, Alika? Aku sering dengar Alika membahas tentang kamu. Atau tidak aku ajak dia kemari juga.